Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Korea Turjana dari Program Studi Bimbingan Konseling Pendidikan Islam Institut Agama Islam Bunga Bangsa Cirebon, akan sedikit menjelaskan tentang trauma healing pasca bencana. Tugas ini ditujukan untuk mata kuliah pengembangan pribadi dan profesi konselor. Oke, kita lanjut ke materi. Apa sih itu trauma? Trauma adalah suatu peristiwa yang luar biasa yang menimbulkan luka dan perasaan sakit, tetapi juga sering diartikan sebagai suatu luka atau perasaan sakit berat akibat sesuatu kejadian luar biasa yang menimpa seseorang langsung ataupun tidak langsung, baik luka fisik maupun luka psikis atau bahkan kombinasi keduanya. Nah, menurut American Psychiatric Association menyatakan ledakan trauma merangkumi salah satu atau dua daripada berikut. Yang pertama, seseorang yang mengalami, menyaksikan, atau berhadapan dengan kejadian mengeri, yang kematian, cedera serius, atau mengancam fisik diri atau orang lain. Yang kedua, respon individu terhadap ketakutan, rasa tidak ada harapan, dan juga horor. Nah, trauma ini bisa terjadi kepada siapapun, baik anak-anak, orang dewasa, bahkan lansia. Sedangkan trauma healing ialah proses penyembuhan setelah trauma yang dilakukan agar seseorang bisa terus menjalankan hidup tanpa bayang-bayang bencana. Pada anak-anak, trauma healing bisa dilakukan dengan beberapa metode. Di antaranya yang pertama ialah teknik play therapy. Melalui metode ini, anak-anak akan diajak mengatasi traumanya dengan sebuah permainan. Yang kedua itu menggunakan tari. Dengan tari, anak dapat mengekspresikan emosi yang ada pada dirinya. Sedangkan trauma healing pada orang dewasa bisa dilakukan dengan konseling traumatik. Nah, konseling ini bertujuan untuk yang pertama menstabilkan kondisi emosional, yang kedua memberikan keterampilan yang menjadi modal awal memulai kehidupan yang baru. Nah, untuk mencapai efektivitas layanan, konseling traumatik dibagi menjadi dua format. Yang pertama itu format individu. Format ini dilakukan kepada individu yang memiliki tingkat stres dan depresi yang berat. Nah, yang kedua ialah format kelompok. Format ini ditujukan kepada individu yang memiliki stres dan depresi tingkat ringan. Sementara kepada lansia memberikan dukungan dengan teknik pertemanan, menjadi pendengar yang baik dan memberikan motivasi bahwa peristiwa ini bukan akhir dari kehidupannya. Pemulihan terapi dilansir dari UPMC Heartbeat Jumat 30 Agustus 2019 memiliki 3 fase. Yang pertama ialah fase keamanan dan stabilitas. Di sini akan belajar menangani emosi berlebihan, mengatur perasaan, mengelola ketakutan, hingga menstabilkan diri ketika dihadapkan dengan pemicu bencana. Yang kedua ialah fase mengingat dan berduka. Kita mendorong konseli untuk memproses trauma dan mengakui apa saja yang telah hilang dari dia. Yang ketiga ialah kemudian ada tips ketika mendampingi anak pada saat trauma healing. Yang pertama ialah mengajak anak berdiskusi. Kita sebagai konselor mengajak dia bercerita apa saja yang dia rasakan. Yang kedua, temani anak. Jangan sampai anak sendirian, kita menemaninya dimanapun. Yang ketiga, batasi media massa selama proses trauma healing. Biasanya televisi, media sosial memberitakan kejadian tersebut. Nah, kita sebagai konselor harus membatasi anak-anak untuk melihat berita-berita tersebut. Yang keempat, rancang aktivitas yang menyenangkan. Kita bisa merancang aktivitas yang anak-anak sukai seperti hobi dan lain sebagainya. Yang kelima ialah melibatkan dalam kegiatan sosial. Kita bisa mengajak anak tersebut untuk membantu orang-orang lain yang terdampak bencana. Dengan seperti itu mereka akan mengetahui kondisi bencana tersebut.
Ketika kita sudah melakukan hal-hal tersebut tetapi anak tidak ada perubahan selama proses trauma healing, maka kita harus meminta bantuan kepada profesional. Yang pertama itu ketika anak menunjukkan emosi berlebihan. Nah, jika anak melakukan emosi berlebihan selama 2-4 minggu setelah kejadian bencana tersebut. Yang kedua ialah menunjukkan perilaku yang merusak interaksi sosialnya. Biasanya ketika itu anak lebih menyendiri, kemudian mudah marah, itu kita harus meminta bantuan kepada yang lebih profesional. Yang ketiga, kondisi mental yang memburuk. Oke, cukup sekian materi dari saya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.